Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang tanya, eh gimana kalau eh, melakukan reborn pakai nitrogen atau tanpa nitrogen? Ya kalau pemakaiannya untuk harian nggak pengaruh ya menurut penulis. Pakai reborn atau nggak reborn? Pakai nitrogen atau bukan nitrogen? Ini tentu asumsi jarak perjalanan ya kurang dari 20 km, 15 lah, 5. Pemakaian nitrogen itu mungkin baru bisa dirasakan kalau ya perjalanannya mungkin 50 km. Ini tentu ngomong terusan ya, nggak berhenti-berhenti. Bukan misalnya dalam sehari 100 km, bukan gitu ya. Tapi sekali jalan 100 km, nah itu baru terasa kalau menurut penulis sih. Tentu rasanya ya nggak bakal ekstrim, nggak bakal seperti suspensi yang olinya sudah rusak. Jadi mungkin seperti kalau hambatannya berkurang saja, tapi jelas jadi nggak enak. Jadi rasanya nggak akan seenak ketika awal berangkat. Jadi yang bikin suspensi makin lama makin nggak enak itu ya karena adanya buih. Dan untuk mencegah buih ini ya perlu ada tekanan. Ada yang tanya kalau nitrogen apa oksigen apa ada bedanya atau enggak? Sorry, bukan nitrogen, angin biasa lawan nitrogen ono bedanya enggak? Ya sebenarnya sama sih. Alasan kenapa dipilih nitrogen karena nitrogen itu bocornya sangat minim dibanding dengan oksigen. Oksigen itu bisa rembes. Ya tinggal kualitas dari nitrogennya saja berapa. Kalau pabrikan suspensi yang beneran ya tentu pakai mungkin 99%. Tapi kalau yang biasa mungkin ya nggak akan sampai 95%, bisa aja kurang. Tapi kalau belinya yang tabung mungkin ya 98% lah, bisa aja. Ya karena itu ono kemungkinan anginnya akan makin berkurang. Jadi ada beberapa tukang sok yang kemudian nambahkan pentil ya. Jadi dikasih pentil sehingga yang punya bisa mompa sendiri. Mompanya sebenarnya nggak banyak ya, mungkin cuma 10 bar atau 10 PSI atau berapa gitu ya, nggak sampai seperti tekanan ban. Yang penting ono angin nih, ono tekanan nih. Sebenarnya ada juga ya perdebatan soal berapa besar tekanan ini ya, perdebatan di internet. Karena kalau terlalu keras ya jadi nambah per. Jadi kayak per yang ya lebih lebih melenting, lebih mental-mental, lebih nggak ada hambatannya dibanding suspensi yang bawaan. Dibanding per bawaan. Kalau misalnya melakukan reborn shock ya sebaiknya dikasih pentil juga sekalian biar bisa isi angin sendiri. Isi angin sendiri kan nanti bisa bebas mau ngisi angin di tempat pengisian nitrogen atau di mana kayak. Soal bocor atau enggaknya nggak jadi perhatian. Tentu bocor juga ada sumber lain, misalnya dari seal olinya. Kadang kalau seal olinya sudah lemah, tekanan terlalu besar ya rembes keluar olinya. Ya itu juga salah satu dilema ya. Oleh karena itu tekanannya nggak terlalu keras. Kalau dibuat keras oli ini yang ngoncrot. Kalau reborn sendiri macam-macam sih kebutuhannya. Ono sing harus keras sekali ya, ditekan tangan gak balik sama sekali, pire gak balik ya, apa gunanya itu.
Ya, yang jelas ribbon sendiri tujuannya adalah untuk matching kan antara per dan hambatan shock breaker. Terlalu lemah ya nggak enak, terlalu banyak juga nggak enak. Tentu beda lagi kalau untuk kebutuhan balap. Kalau sudah balap butuhnya bukan enak tapi grip ya. Ya sudah nggak bisa disamakan lah. Tapi kita ngomong yang harian aja. Kalau harian ya ukurannya kenyamanan. Kalau kenyamanan ya harus matching antara per dan hambatan shock breaker. Kalau per terlalu empuk ya gak enak, per terlalu keras ya gak enak. Sama kayak ban lah, kalau misalnya ngejar kenyamanan, terlalu empuk gak enak, terlalu keras gak enak. Ono ukuran pase gitu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.